wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 60202020190041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan. Adapun arti perencanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah proses, cara, atau membuat perencanaan atau merancangkan. Untuk pengertian perencanaan menurut beberapa ahli, yang pertama adalah Becker. Becker menjelaskan bahwa arti perencanaan yaitu sebuah cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Baik, yang kedua menurut Douglas. Douglas menjelaskan bahwa arti perencanaan menurut Douglas yaitu sebuah proses kontinu dalam satu pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, serta mengimplementasikan, mengevaluasi, serta mengontrolnya. Baik, kemudian yang ketiga menurut Early Swandi. Menurut Early Swandi, arti perencanaan yaitu proses untuk menentukan sebuah tujuan dalam perusahaan, kemudian disajikan, kemudian disertai dengan teknik-teknik serta operasi apa yang harus dilakukan agar tujuan dari sebuah perusahaan itu dapat tercapai. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan itu yaitu untuk menentukan hal-hal yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai di masa depan, serta beragam hal-hal yang memang harus dipersiapkan untuk mencapai sebuah tujuan secara menyeluruh. Baik, itulah pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imamah. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perencanaan, yaitu pada umumnya perencanaan terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktunya, dan juga berdasarkan ruang lingkupnya. Yaitu 1. Perencanaan berdasarkan tingkatannya, yaitu Master Plan atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. 2. Operational Planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. 3. Day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. 2. Perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu ada 3. Pertama, rencana jangka panjang atau long term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. 2. Rencana jangka menengah atau medium range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun. 3. Rencana jangka pendek atau short range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. 3. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yaitu pertama, rencana strategi atau strategic planning adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dinotifikasi. 2. Rencana taktis atau tactical planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih lama. 3. Rencana terintegrasi atau integrated planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, atas nama Nur Fadila, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 5. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan
tentang tahap-tahap perencanaan. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap menentukan tujuan dan serangkaian tujuan. Adapun dalam tahap ini yaitu di mana suatu perusahaan memiliki tujuannya masing-masing, yaitu tujuannya untuk seperti bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik sehingga sumber daya dapat terkelola dengan efektif. Kemudian serangkaian tujuannya tersebut yaitu dengan melakukan keefektifan yang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu meramalkan atau merumuskan masalah keadaan saat ini, yaitu di mana dalam suatu perusahaan tentu merumuskan keadaan saat ini, yaitu di mana perusahaan bisa berkembang dan memanfaatkan sumber daya secara efektif mengenai keadaan-keadaan saat ini, yaitu apa saja peluang dari perusahaan tersebut, bagaimana dia mengembangkan perusahaan sesuai dengan keadaan yang sedang dialaminya untuk saat ini, seperti pengelolaan uang, pengadaan seperti bahan baku dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala hambatan, di mana dalam perusahaan tentunya harus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam perusahaan tersebut, di mana hambatan ini dapat diatasi baik dalam masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Jika sudah diidentifikasi berbagai macam hambatan seperti faktor internal dan eksternalnya, maka perusahaan tersebut bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang keempat yaitu dengan membuat serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu di mana tahap ini bisa dibilang sangat penting, yaitu bagaimana suatu perusahaan merencanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya, di mana perusahaan sudah berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada serta pengolahan serta perancangan tujuan yang sudah dibuatnya, sehingga dalam perusahaan tersebut bisa mengikuti tahapan-tahapan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana dan tujuannya dapat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair, NIM 049, Prodi Ekonomi Syariah 2, semester 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi perencanaan. Adapun manfaat perencanaan itu sendiri, yang pertama mengarah pada tindakan yang bertujuan. Artinya, di sini apabila kita melakukan perencanaan, kita memiliki tujuan dan orientasi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan dan risiko. Di sini apabila kita membuat perencanaan akan meminimalisir risiko yang terjadi, dan apabila kita melakukan kesalahan, setidaknya kita memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, memungkinkan koordinasi. Di sini kita tidak bingung lagi karena telah merencanakan dan mengetahui di mana kita akan melakukan koordinasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, metode yang digunakan bisa lebih baik, seperti apabila kita membuat strategi itu akan meminimalisir risiko dan memperlancar tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kelima, bisa menghemat manajemen. Bisa menghemat manajemen di sini artinya seperti dalam merencanakan keuangan. Kita dapat mengetahui modal yang akan digunakan dan misalnya kerugian yang akan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sebagai dasar untuk pengendalian. Di sini kita dapat mengetahui dan mengendalikan usaha atau perencanaan yang kita telah bentuk atau kita susun. Di sini kita dapat mudah untuk mengendalikan semua unsur-unsur yang ada dalam perencanaan tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan fungsi perencanaan. Adapun fungsi perencanaan itu pada dasarnya fungsi perencanaan untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Pada intinya,
Fungsi perencanaan yaitu mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan melalui koreksi terkait penyimpangan secara cepat dengan tepat. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait manfaat dan fungsi dari perencanaan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan materi perencanaan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.